Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Tak lupa kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi kaum mukminin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini khatib ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya agar senantiasa kita semuanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Islam ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada para pengikutnya, para pemeluknya bagaimana cara agar para pemeluknya menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah olehmu dalam perkara dunia kepada orang-orang yang mungkin di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau senantiasa melihat kepada orang-orang yang berada di atasmu. Agar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar supaya kalian tidak meremehkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang dalam perkara dunia dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang-orang yang mungkin di bawah kita. Kenapa? Agar apa? Agar supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau seseorang selalu melihat ke atas, selalu melihat kepada orang-orang yang mungkin lebih berada pada dirinya, yang lebih kaya pada dirinya, kadangkala akan timbul rasa sedih, kadangkala akan timbul rasa sakit, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan punya rumah yang besar, sementara saya memiliki rumah yang kecil. Fulan punya rumah, sementara saya hanya ngontrak, menyewa. Akan tetapi jikalau ia melihat kepada saudara-saudaranya yang lain yang mungkin berada di bawahnya, mungkin dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan besar kemungkinan ia ingat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya masih ngontrak. Padahal saudara-saudara yang lain mungkin ada yang mungkin tidak punya rumah, tidak bisa ngontrak. Alhamdulillah, saya punya kendaraan. Mungkin teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain tidak punya kendaraan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya menggambarkan kepada kita bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi perkara dunia. Tujuannya ialah agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana bersikap menyikapi kehidupan akhirat, sebaliknya kita ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang-orang yang lebih baik daripada kita, melihat kepada orang-orang yang amalnya lebih tinggi daripada kita. Tujuannya ialah agar kita bisa mencontohi mereka, agar bagaimana kita bisa mengikuti mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita semuanya agar berlomba-lomba menuju kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah engkau dalam rangka menuju kebaikan. Begitulah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara akhirat kita dituntut, kita dihimbau untuk senantiasa berlomba-lomba. Bukan sebaliknya, perkara dunia kita berlomba-lomba, bermegah-megah, berpacu-pacu, akan tetapi perkara akhirat kita mungkin saling tolak atau saling menjauh. Padahal hakikatnya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara dunia kita tidak terlalu mengejar, akan tetapi dalam perkara akhirat kita berusaha bagaimana berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering tergiur, terpukau dengan kenikmatan dunia, dengan kemegahan dunia, dengan segala kelezatan yang ada di dunia ini. Ayyuhal hadirun rahmani wa rahimakumullah, seringkali mungkin melalaikan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya kenikmatan dunia itu, kelezatan dunia itu ibarat zahratul hayatid dunya. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala gambarkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu ibaratkan zahratul hayatid dunya, ayat 131. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya bunga yang mana kita ketahui sesungguhnya bunga itu harum. Bunga itu mempunyai penampakan yang baik, penampakan yang elok, wangi. Akan tetapi ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, di balik itu semua bunga itu akan layu, bunga itu akan berguguran, bunga itu akan habis. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kenikmatan yang kita rasakan, kelezatan yang kita rasakan, tak ubahnya ibarat bunga yang hanya sesaat, yang hanya kita rasakan sementara. Sementara yang paling kekal, kenikmatan yang abadi ialah kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik
dan lebih utama bagi kita semua ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Begitulah seharusnya kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah agar berupaya senantiasa ingat kepada akhirat. Sesungguhnya apa yang kita punya sekarang berupa kenikmatan dunia yang megah, jikalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak berguna. Habis. Harta yang kita miliki wafat tidak berguna kecuali jikalau ia punya sedekah jariyah dan yang lainnya. Sedekah ilmu yang bermanfaat atau dia mempunyai anak saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi amani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak adalah al-kayyis. Orang yang bijak ialah orang yang senantiasa berusaha mengevaluasi dirinya, berusaha menghisap dirinya, apakah yang ia lakukan baik atau buruk, apa dampak yang akan ia terima. Dan orang yang lemah ialah orang-orang yang selalu berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang terbaik ialah orang yang menghisap dirinya, dan orang-orang yang wa amila lima ba'dal maut, dan orang-orang yang berusaha beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu untuk akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.